اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله وسلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله وسلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب وبالهادي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam al-Khatimatil Hufaz al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Ahbabillah wa duyufanal a'izzah, danallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir, nomor hadis 6779. 6779. Yang baru tanya sama kamu. Hadis terdapat dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena ada ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana, apabila adalah hari Id, apabila terjadilah hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, khalafat tariqah, niscaya menyalahi ia Nabi atau menggilirkan ia Nabi akan jalan. Khalafa, menyalahi akan jalan. Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat salat Id menempuh satu jalan dan pulangnya dengan jalan yang lain. Nabi ikut pergi salat Id ke lapangan, pergi satu jalan, balik jalan yang lain. Jalan pergi jauh, jalan pulang lebih dekat. Ini salah satu sunnah dalam pelaksanaan salat Id. Hadis berikutnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, hadis sahih. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kana, apabila ada ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, muqiman, khabar dari kana, itu menetap di kampung halaman, lawan dari safar. I'takafa, niscaya i'tikaf ia Rasulullah, niscaya i'tikaf ia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi i'tikaf? Al-ashral awakhirah, 10 terakhir, 10 terakhir min Ramadana, dari bulan Ramadan. Wa iza safara, dan apabila melakukan safar ia Rasulullah, safara, melakukan safar, pelakunya disebut musafir. Maka jangan diterjemahkan apabila Nabi melakukan musafir. Itu musafir orang, perbuatan safar. Apabila Nabi melakukan safar, i'takafa, niscaya beliau i'tikaf
minal amil mukbil, di tahun depan. Minal abil mukbil, di tahun depan, isrina 20 hari. Salah satu safar yang Nabi lakukan adalah Fathul Makkah. Itu terjadi di bulan Ramadan, sehingga Nabi tidak bisa iktikaf di bulan tersebut. Maka Nabi mengqadha iktikafnya di tahun setelahnya. Nabi mengqadha iktikafnya di tahun setelahnya menjadi 20 hari. Begitu juga perang Badar, ini terjadi di bulan Ramadan, sehingga Nabi tidak sempat iktikaf di bulan tersebut. Maka Nabi iktikaf di tahun setelahnya 20 hari. Tapi kalau sekiranya di bulan Ramadan Nabi ada di kampung halaman, dalam maksud di kota Madinah, tidak pergi safar, maka Nabi iktikaf di tanggal 21 Ramadan, bermula di subuh tanggal 20. Bermula subuh hari tanggal 20. Tapi kalau tahun itu Nabi tidak sempat iktikaf, tahun depan Nabi akan iktikaf di malam 11 Ramadan, berawal dari subuh tanggal 10 Ramadan. Ini kebiasaan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu ketika Sayyidina Rasul gagal iktikaf karena kecemburuan dari istri-istri beliau. Di pagi hari berdiri tenda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenda Nabi diperkirakan dibuat sore harinya, karena Nabi akan melakukan iktikaf besok subuh. Sore itu berdirilah tenda Rasul. Kemudian di sebelahnya ada tenda. Nabi bertanya, ini milik siapa? Itu milik Sayyidah Aisyah. Kemudian sebelahnya milik siapa? Sayyidah Hafsah. Sebelahnya lagi itu punya siapa? Kata Nabi, itu punya Sayyidah Zainab. Lalu mereka, Nabi SAW berkata kepada mereka, Albira turidna, Albira turidna, apakah kebaikan yang kalian inginkan? Maka Nabi membongkar tendanya di tahun itu. Nabi enggak iktikaf di tahun tersebut, dan Nabi mengqadha iktikafnya di bulan Syawal. Nabi mengqadha iktikafnya di bulan Syawal. Maknanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti iktikaf 10 akhir Ramadan. Kalau terkendala karena faktor keluarga, Nabi qadha di bulan Syawal. Kalau terkendala karena faktor perjalanan, Nabi qadha Ramadan tahun depan. Hadis berikutnya. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana, apabila berada ya Nabi, bila berada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat ganjil, fi witrin, pada rakaat ganjil, min salatihi, dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yanhau, niscaya tidak bangkit ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta, sehingga yastawiya, hatta yastawiya, sehingga stabil ia Nabi, sehingga tenang ia Nabi, qaidan, dalam keadaan duduk. Penjelasannya setelah azan insyaallah. Silakan muazin.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Sunan Abi Daud dan At-Tirmizi menceritakan salah satu adab atau salah satu sunnah di dalam melakukan ibadah solat. Dikatakan Nabi SAW apabila berada di rakaat ganjil, apabila beliau berada di rakaat ganjil, rakaat berapa? Pertama dan ketiga. Rakaat pertama naik ke rakaat kedua, rakaat ketiga naik ke rakaat keempat. Apabila beliau berada di rakaat ganjil, lam yanhal, Nabi enggak berdiri, Nabi enggak akan bangkit sebelum beliau duduk dalam keadaan tenang. Ini disebut dengan duduk istirahat. Nah, duduk istirahat. Jadi dari rakaat pertama bangkit, Allah, duduk, Allahu Akbar, baru berdiri ke atas. Lalu kapan baca takbirnya? Apakah imam atau salat sendirian? Kapan baca takbir untuk bangkit? Apakah baca takbirnya dari sujud berakhir ketika duduk, atau baca takbir dari duduk berakhir ketika berdiri, atau baca takbir dari sujud berakhir ketika berdiri? Maka pendapat yang kuat atau dikatakan jumhur ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan takbirnya itu dari sujud sampai berdiri. Maka takbirnya panjang. Allahu Akbar. Kita lihat di dalam kitab fikih boleh memanjangkan kalimat Allah di dalam pelaksanaan ibadah solat sepanjang 7 alif. Nah, sepanjang 7 alif 14 harokat, yaitu tempat-tempatnya dari sujud kedua ke rakaat, dari sujud kedua rakaat pertama ke rakaat kedua, sujud kedua rakaat ketiga ke rakaat keempat. Kita duduk istirahat. Dan bagi makmum itu tidak dianjurkan untuk bangkit sebelum mendengar aba-aba terakhir. Walaupun imam panjang takbirnya, tetap sujud, jangan bangkit duluan. Biarin saja imamnya melakukan aktivitasnya. Allahu Akbar, terdengar aba-aba akbar, maka makmum mulai mengikuti imam dengan melaksanakan duduk istirahat juga. Nah, duduk istirahat. Bagi imam, duduk istirahatnya dianjurkan duduknya duduk iq'a. Iq'a. Apa duduk iq'a? Duduk di atas ujung, duduk di atas tumit dengan menegakkan kedua ujung kaki. Itu disebut duduk iq'a. Untuk apa dianjurkan duduk seperti itu? Supaya pergerakannya lebih cepat. Tapi bagi makmum itu duduknya adalah duduk iftirash. Nah, duduk iftirash, betul-betul tenang, bukan asal nempel saja, tidak. Allahu Akbar, itu nggak dapat sunnahnya. Nah, duduk tenang dulu, Allah, baru naik. Nah, hadis hasan riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Kemudian ulama Syafi'iyah juga katakan kalau imam tidak melakukan duduk istirahat, maka bagi makmum tetap sunnah melakukan duduk istirahat tersebut. Dan duduk istirahat ini disunahkan pada solat wajib,
juga disunahkan pada sholat sunnah. Naam. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana shaiman, apabila ada ya Nabi itu dalam keadaan puasa, amaro, niscaya memerintahkan ya Rasul, rajulan, akan seorang laki-laki, fa'aufa, maka naik ia laki-laki, aufa, naik ia laki-laki, ala syai'in, di atas sesuatu. Kalau dalam safar mungkin disuruh naik pohon. Kalau di Masjid Nabawi disuruh naik di atas atap masjid. Untuk apa satu orang itu diperintahkan naik? Untuk memastikan tenggelamnya matahari. Fa idza qala, maka apabila berkata ia laki-laki yang memantau tenggelamnya matahari, apabila berkata ia laki-laki yang disuruh naik ke tempat yang tinggi tersebut, apa katanya? Ghabatis syams, matahari sudah tenggelam. Aftara, niscaya Nabi berbuka. Apa kira-kira yang diinginkan oleh Nabi dari hadis ini? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi dalam mencontohkan hal yang seperti ini? Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan hadis Nabi yang berbunyi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia senantiasa meraih kebaikan. Manusia senantiasa di dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka. Ketika Nabi sampaikan hadis sunnah menyegerakan berbuka, dan Nabi juga memberikan contoh bagaimana cara atau usaha supaya buka itu segera dilakukan, yaitu dengan menunjuk satu orang memastikan waktu buka, menunjuk satu orang memastikan waktu berbuka, sampai satu orang sahabat itu mesti naik ke tempat yang tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat kita saat sekarang, maka sunnah ini, tugas ini dibebankan kepada muazin masjid. Nah, disunahkan kepada muazin masjid untuk memberikan pengumuman-pengumuman bagi kaum muslimin, bersiap-siap untuk berbuka puasa 5 menit lagi, supaya ketika waktu berbuka masuk, jangan sampai dia masih di kamar mandi, masih di tempat wudhu, atau masih dengan aktivitas yang lain. Pas waktu masuk, pada saat itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia makan sebutir kurma. Itu yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di tempat kita mesti antum tunjuk satu orang petugas muazin maghrib pada hari tersebut untuk memberikan pengumuman-pengumuman waktu berbuka. Nah, itu sunnah Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih. Karena ada ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kana, apabila ada ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, raki'an, itu dalam keadaan ruku', au sajidan, atau dalam keadaan sujud, qala, Nabi membaca subhanaka wa bihamdika
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka maha suci engkau wahai Allah, wa bihamdika dan dengan memujimu, wa atubu ilaika, aku taubat kepadamu. Ini doa, ini tasbih dibaca oleh Rasul ketika rukuk dan sujud. Dibaca ketika rukuk dan sujud. Ada hadis yang lain yang mengkhususkan bacaan rukuk, yang mengkhususkan bacaan sujud. Ketika turun ayat fasabbih bihamdi rabbik, maka Nabi sabdakan ij'aluha fi sujudik, ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan itu pada sujud kalian. Kemudian turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi sabdakan ij'aluha fi ruku'ikum, sehingga bacaan sujud subhana rabbil a'la, bacaan ruku' subhana rabbil azimi wa bihamdih. Namun ada riwayat yang kita baca hari ini, sekarang 6783, ada bacaan ruku dan sujud yang sama. Pengamalannya bagaimana? Pengamalan bagi imam itu membaca yang lazim, subhana rabbil azimi 3 kali pada ruku', subhana rabbil a'la 3 kali waktu sujud. Itu bagi imam. Tapi bagi orang yang sholat sendirian, sholat sunnah, maka dia melengkapi bacaan-bacaan tersebut. Subhana rabbil azimi wa bihamdih 3 kali waktu ruku', bahkan dianjurkan sampai 11 kali. Kemudian ditambah dengan bacaan ini subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ditambah dengan bacaan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini bacaan-bacaan sunnah sholatnya sendirian. Atau bacaan subhanaka wa bihamdika wa atubu ilaik ini dianjurkan dibaca salat gerhana. Kenapa dianjurkan? Karena ruku salat gerhana, ruku pertama angkat kepala. Ruku pertama itu lamanya selama membaca 100 ayat. Rukuk kedua selama membaca 75 ayat. Rukuk ketiga selama membaca 50 ayat. Rukuk keempat selama membaca 40 sampai 30 ayat. Apa yang dibaca? Ya kalimat-kalimat yang tadi. Bosan yang subhanal azimi, imamnya belum bangkit-bangkit juga. Tambah dengan subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, hadis hasan. Hadis berikutnya dalam Sahih Imam Hakim dan Sunan Kubra Imam Baihaqi. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana, apabila ada ya Nabi, apabila ada ya Rasul, qablat tarwiyah, sebelum hari tarwiyah, sebelum hari tarwiyah. Tarwiyah artinya hari memuaskan diri. Maksudnya meminum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Tepatnya tanggal 8 Zulhijjah.
Ini salah satu hari disunahkan kita berpuasa di bulan Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Nabi SAW bersabda, orang munafik itu tidak mampu minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Besok tanggal 9 Zulhijjah mau wukuf di Arafah, maka tanggal 8 kita pastikan iman kita, imannya sempurna atau masih ada sifat munafik. Dicek dulu sebelum berada di Arafah. Bagaimana cara menceknya? Tanggal 8 minum sebanyak-banyaknya. Tanggal 9 nggak dianjurkan minum sebanyak-banyaknya, karena nanti zikir setengah jam ke WC lagi, zikir 2 jam cari WC lagi, terbuang waktu zikirnya. Tapi tanggal 8 tidak ada kegiatan, maka minumlah sebanyak-banyaknya. Ketika kita bisa minum sebanyak-banyaknya, berarti kita imannya diakui oleh Allah berdasarkan hadis yang Nabi sampaikan. Maka ketika wukuf di Arafah itu dalam kondisi iman dipastikan betul. Tapi kalau tanggal 8 bulan Zulhijjah dia minum tidak sanggup banyak, 1 botol, 2 botol, nggak sanggup lagi, merasa mual, maka dia bisa memperbaiki diri sepanjang hari itu supaya layak menjadi anggota orang wukuf besok harinya, ba'da zuhur tepatnya. Nah, disebutlah hari Tarwiyah. Nah, 1 hari sebelum hari Tarwiyah, tanggal 7 Zulhijjah, apa yang Nabi lakukan tanggal 7 Zulhijjah ketika melakukan haji wada? Khotoban nasa, Nabi khutbah kepada para sahabat. Khotoban nasa, Nabi menyampaikan khutbah kepada sahabat. Apa materi yang Nabi sampaikan dalam khutbah tersebut? Fa akhbarahum, maka Nabi memberitakan kepada sahabat bimanasikihim, dengan rangkaian ibadah nusuknya. Bimanasikihim, dengan rangkaian ibadah nusuknya. Nah, ahbab fillah, khatib atau calon khatib, nah, orang yang khutbah itu bukan sesuai dengan berita yang beredar, atau khutbah itu bukan satu yang didengar. Khutbah itu juga bukan perkara materi yang sudah dihafal, tapi khutbah yang diinginkan adalah khutbah yang sesuai dengan momen dan waktunya. Khutbah yang disesuaikan dengan momen dan waktunya. Sebelum Zulhijjah, khutbah berkisar sekitar motivasi kurban dan cara pelaksanaan kurban yang benar. Peringatan kepada pengurus masjid, panitia kurban untuk tidak menjual. Ketika Idul Adha, Ramadan, di bulan Sya'ban, itu khutbah sekitar bagaimana menyempurnakan amal Ramadan dan menunaikan zakat fitrah yang benar dan zakat mal. Begitu juga sekarang bulan Muharram. Nah, bulan Muharram itu khutbah tentang hijrah, bukan cerita hijrah, tapi maksud daripada hijrah itu sendiri, atau berkaitan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, saat tanggal 7 Zulhijjah, ini bukan khutbah Jumat. Ini khutbah rangkaian ibadah nusuk. Dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin jamaah haji setiap kloter. Dia punya kewajiban menyampaikan khutbah ini kepada jamaahnya bagaimana cara melakukan ibadah nusuk nantinya. Kapan mulai niatnya?
Kemudian sampai di Arafah bagaimana, apa yang harus dilakukan, apa larangannya dan sebagainya. Karena besok harinya tanggal 8 itu akan melakukan niat haji. Nah, rata-rata jamaah haji kita melakukan ibadah haji tamattu'. Sampai dari Indonesia mendarat di Saudi, kalau ke Makkah lebih utama langsung mereka melakukan umroh. Selesai umroh mereka tahallul. Antara umroh dan haji ada yang melakukan umroh lagi, ada yang melakukan hal-hal yang lain. Haji intinya tanggal 8 bulan Zulhijjah. Itu niat hajinya cukup di hotel. Dari hotel, dari penginapan itu niat haji. Nah, sebelum niat haji tanggal 8, tanggal 7 sudah mendapatkan pengarahan bagaimana melakukan rangkaian ibadah haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari ke depan. Apa saja yang dilakukan, tempat mana saja yang dikunjungi, apa saja anjuran doa zikirnya, apa yang duluan dilakukan, dan hal lain-lain sebagainya. Nah, ini tentu bagi pemimpin jamaah. Bagi kita hanya sekadar informasi untuk sementara. Karena ada ya Nabi SAW idza kabbara, apabila beliau membaca takbir, idza kabbara, apabila beliau membaca takbir lis salati, untuk ibadah salat, nasyara, beliau merenggangkan asabi'ahu, jari jemarinya. Nah, merenggangkan jari jemari. Hadis ini pelengkap hadis minggu lalu, menceritakan bahwasanya Nabi ketika rukuk jari jemarinya renggang, ketika sujud jari jemarinya rapat. Nah, ketika takbiratul ihram bagaimana jari jemari Nabi? Nasyara, juga renggang, tidak rapat, tapi renggang. Nah, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Santri baru tadi sudah manasik solat. Sudah sampai di mana? Tuntas. Ingat baik-baik, jangan sampai salah solatnya. Nah, perlu antum betulkan kembali. Saya lihat ada terjadi soft yang sudah mulai kurang rapi. Subuh kemarin sisa di belakang 2 orang. Subuh, zuhur saf nomor 4 04 orang. Kenapa subuh itu bisa kembang orangnya? Nah, masa bertambah? Ada jin ikut sholat? Nanti sholat isya 0 4 orang. Pas witir bisa 06 orang. Kemana 2 orang tadi? Dihitung orangnya pas. Ada jin ikut sholat isya nggak ikut witir? Bukan jin. Barisan mungkin ada yang nggak rapat. Harus bersentuh tumit dengan jari kelingking dengan jari kelingking kawan yang ada di samping menyampingnya. Nah, betulkan kembali soft. Kita lanjutkan. Karena ada ya Nabi SAW idza karabahu, apabila membuat susah akannya Nabi. Idza karabahu, apabila membuat susah akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amrun, oleh satu perkara, qala, Nabi akan membaca doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, ya hayyu, wahai zat yang maha hidup,
Ya Qayyum, wahai zat yang berdiri sendiri, birahmatika, dengan berkah rahmatmu, astaghis, aku minta bantuan, astaghis, aku minta pertolongan. Disebutkan birahmatika, dengan berkah rahmatmu, bukan dengan berkah amal kami, bukan dengan kesolehan kami, bukan dengan zikir dan bacaan kami, tapi hanya semata-mata dengan keluasan rahmatmu aku minta tolong. Ini salah satu hadis tawasul. Nah, birahmatika, dengan berkah rahmatmu aku minta tolong. Apakah ketika antum sulit dalam mukamal, sulit dalam menghafal, sulit dalam menetapkan hati, dan lain-lain sebagainya, maka baca doa ini sendiri. Nah, sendiri, selesai tahajud, selesai solat ba'diyah, enggak perlu ada yang tahu. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghits, Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghits. Dalam hadis sebelumnya diceritakan, apabila Nabi berdoa dengan hal-hal yang seperti ini, Nabi mengangkat kepalanya ke arah langit. Nah, apakah ketika minta hujan, doa ini mesti dimasukkan? Menemukan kesulitan dalam perjalanan pendidikan dan kehidupan, maka doa ini salah satu yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kariha, apabila beliau tidak menyukai, apabila beliau membenci syai'an, akan sesuatu, ru'ya dzalika, niscaya bisa dilihat hal tersebut, ru'ya, bisa dilihat hal tersebut, fi wajihihi, pada mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat tidak mesti menunggu ditegur oleh Nabi, sehingga sahabat berbuat tidak menunggu dimarahi oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan Nabi menoleh, memalingkan pandangan darinya, berubah ronah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat langsung merubah sikap. Satu orang sahabat datang kepada Nabi dengan rambut yang gondrong. Sayyidina Nabi katakan lalat, hanya menyebut lalat. Maka sahabat itu pergi, kemudian merapikan rambutnya. Lalu Nabi katakan, bukan kamu yang saya maksudkan, tapi baguslah rapikan. Ketika Nabi lewat, lalu ada satu rumah di sebelah, di samping Nabi lewat, Nabi katakan, ini milik siapa? Maka ketika bertanya, terlihat rasa tidak suka di muka Nabi. Maka disampaikanlah kepada pemilik rumah, tadi Nabi lewat di depan rumahmu. Nabi bertanya dengan muka yang kurang menyenangkan. Sahabat itu langsung ratakan rumahnya dengan tanah. Ini bukan rumah seperti yang kita punya ya. Nah, seperti yang kita punya itu mubazir, hukumnya diratakan. Nah, mendingan dijual, dibeli yang kecil. Nah, ini rumah yang dibuat dengan tangan sendiri, hanya modal tanah liat. Jadi kalau diratakan dari tanah kembali ke tanah, jadi yang rugi hanya tenaga. Jadi hadis ini nggak bisa dipraktekkan rumah yang dikeluarkan biaya yang besar untuk rumah tersebut. Nah,
Beginilah sikap Sayyidina Rasul. Nah, jadi Sayyidina Rasul apabila beliau memakai gamis, bada'a, nisya beliau memulainya bimayaminihi, dengan sebelah kanannya gamis. Dengan sebelah kanannya gamis. Bagaimana kira-kira memakai gamis yang betul? Hah? Sarungkan tangan kanan, kemudian sarungkan tangan kiri, baru masukkan kepala. Nah, bukan sekaligus ketiga-tiganya. Tangan kanan masuk kiri, dan kan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melepaskannya, buka tangan kiri, buka tangan kanan, buka bajunya dari badan. Kecuali kalau nggak bisa, jangan dipaksakan. Nanti anti izin ke tukang jahit. Karena harus ditarik. Nah, kalau bajunya pas-pasan, itu udah ukuran paling besar tapi tak ada sempit. Nah, terpaksalah. Nah, ditarik seperti itu nggak bisa. Harus bantu sama kawan, tolong. Itu uzur namanya. Nah, uzur, jangan dipaksakan. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqiyahu, apabila berjumpa dengannya Nabi, apabila berjumpa dengannya Nabi, ahadun, oleh seseorang, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqama ma'ahu, lalu berdiri ia sahabat bersamanya Nabi. Faqama, maaf, faqama qama ma'ahu. Kita antum apa? Faqama ma'ahu. Nah, itu yang salah. Ma'ahu pertama enggak ada. Faqama qama ma'ahu. Faqama, lalu berdiri ia sahabat. Lalu berdiri ia sahabat yang datang. Apa sunnah Rasul? Qama ma'ahu. Niscaya Nabi akan ikut berdiri bersamanya. Jadi kalau ada datang tamu, berkunjung, masuk, jumpa dengan antum, ketika tamu pamit berdiri, maka disunahkan tuan rumah juga berdiri, mengantarkan tamu tersebut minimal di depan pintu. Nah, minimal di depan pintu, maksimal sampai ke kendaraannya. Nah, tergantung kepada tamunya. Ada sampai pada suatu waktu antum mesti membukakan pintu kendaraannya. Bahkan sampai pada satu target, Nabi mengantarkan sebahagian sampai ke Saniyatil Wada. Nah, di antaranya pasukan perang. Kalau pasukan perang itu Nabi tidak antarkan di pintu masjid, tapi Nabi akan ikuti perjalanan sampai ke perbatasan kota yang disebut dengan Saniyatil Wada. Assalamualaikum, pamit. Ya, silakan. Nah, tidak sesuai dengan sunnah. Maksudnya ada minimal kita berdiri. Itu yang pertama.
Dia berdiri, kita berdiri. Tahap kedua, antarkan depan pintu, mungkin lebih tua. Tahap ketiga, antarkan kepada kendaraan. Itu mungkin para ulama, orang tua kita, kakek, nenek. Kemudian lebih maksimal lagi, antarkan sampai ke bandara. Nah, itu kalau tamu datang, tamu khas, tamu istimewa. Tapi nggak ada sunnahnya ngantarin ke kampungnya. Itu bukan ngantarin, nama ikut berangkat. Itu sunnah pertama ketika tamu datang. Fala yansarif, maka tidak pulang ia, maka tidak berbalik ia Nabi, hatta yakuna rajul, sehingga adalah laki-laki tersebut, sehingga adalah laki-laki tersebut, huwallazi yansarifu an, dialah orang yang berpaling darinya Rasul. Dia orang yang berpaling darinya Rasul. Sampai tamu itu yang meninggalkan Nabi, sudah Nabi ditinggalkan, maka Nabi meninggalkannya. Wa idza laqiyahu ahad, apabila bertemu dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seseorang, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatana wala yadah, maka memegang ia Nabi akan tangannya. Fatana wala, maka memegang ia sahabat akan tangannya Rasul. Fatanawala, maka memegang ia sahabat akan tangannya Rasul. Nawalahu, niscaya Nabi mengulurkan akannya sahabat tersebut, iyaha, akannya tangan. Ketika sahabat jumpa Rasul, maka sahabat ingin mengambil tangannya Nabi, maka Nabi memberikan tangannya untuk bersalaman. Falam yamzi', maka tidak melepaskan ia Sayyidina Rasul, maka tidak melepaskan ia Sayyidina Rasul, yadahu, tangannya beliau. Ya kitabnya, yadahu, tangannya beliau, minhu, darinya sahabat, hatta, sehingga, yakuna rajul, adalah laki-laki tersebut, huwa alladhi, dialah orang, yanzi'u yadahu min, yang melepaskan tangannya darinya Nabi. Sahabat datang mau salaman dari Rasul, Rasul ulurkan tangannya, dan Rasul membiarkan tangannya itu digenggam oleh sahabat sampai sahabat itu sendiri yang melepaskannya. Wa idza laqiya ahadan, apabila bertemu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadan, akan salah seorang, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi, fatana wala udhunahu, lalu menghampiri ia sahabat akan telinganya Nabi. Menghampiri ia sahabat akan telinganya Nabi, maksudnya bukan menjual Nabi, tapi mendekatkan mulutnya ke telinga Nabi karena ada yang mau disampaikan. Itu makna tanawala udhuna. Apabila hal itu terjadi, apa yang Nabi lakukan? Nawalaha, merapatkan ia Nabi
memberi peluang ia Nabi akannya telinga iyahu kepadanya sahabat. Sahabat jumpa Nabi, lalu sahabat itu ada isyarat mau ngomong langsung ke telinga Nabi, Nabi akan dekatkan telinganya ke sahabat tersebut. Nah, memberi peluang apa yang ingin disampaikan. Summa lam yanzi'ha, kemudian Nabi tidak menjauhkan akannya telinga. Makna dasar yanzi' melepaskan. Sebetulnya enggak perlu, enggak, bahasa itu enggak tepat diterjemahkan dilepaskan, karena telinga itu tidak lengket dengan sahabat itu, hanya rapat saja. Maka kita alihkan terjemahannya summa lam yanzi'ha, kemudian Nabi tidak menjauhkan akannya telinga, hatta yakuna rajul, sehingga adalah orang tersebut, walladzi yanzi'uha an, dialah orang yang menjauhinya telinga, yang menjauhinya telinga darinya Rasul. Khair. Ini salah satu adab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khadim umat, sebagai pelayan dari umat, beliau memberikan peluang kepada umat. Lalu kalau sekiranya ada sebagian orang yang mungkin umat pengen berjabat tangan dengannya, kemudian dia katakan dia tidak ada cukup waktu, padahal masih cukup waktu, maka ini bukan akhlaknya Sayyidina Rasul. Jangan jabat tangan. Syekhnya masih capek, syekhnya sudah tua. Ini bukan sunnah, kecuali pesawatnya mau berangkat. Asbab musafahah, akhirnya beli tiket baru, iya, itu merugikan panitia. Tapi kalau baru datang, hanya dengan alasan-alasan tertentu, masih sehat, masih segar bugar, itu biarin saja, nggak usah dikawal, kecuali dah bungkuk begitu. Itu baru panitia kawal syekhnya. Nanti takut sesi jabat tangan, syekhnya sekarat. Tapi masih gagah, biarin saja. Apakah kena ditabrak kah, atau desak-desakan dari jamaah, khair. Itu bahagian daripada sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dia mengakui, menyatakan diri bagian dari zuriat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan enggak ada waktu untuk musafahah. Ini bagian yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi itu sendiri. Itu dalil yang terbaca kalau habaib berkunjung enggak mau musafahah. Hadis berikutnya. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam iza laqiyahu, apabila berjumpa dengannya Nabi, ar-rajul, oleh seseorang, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masahahu, niscaya menyentuh ia Nabi akannya sahabat. Menyentuh ia Nabi akannya sahabat, dalam kurung berjabat tangan. Wada'a lahu, dan mendoakan ia Nabi baginya sahabat. Apa doa berjabat tangan? Ghafarallahu lana walakum. Ghafarallahu lana walakum. Lalu bagaimana adab berjabat tangan? Salah satu adab ada hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza laqiya, apabila bertemu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu,
akan sahabat-sahabatnya Nabi, lam yusafihhum, niscaya Nabi tidak berjabat tangan dengan mereka, niscaya Nabi tidak berjabat tangan dengan mereka, hatta yusallima alaihim, sehingga Nabi memberi salam kepada mereka. Jadi adab musafahah, salam dulu, assalamualaikum, nah baru musafahah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Terakhir, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza lam yahfaz, apabila beliau tidak hafal ismar rajul, nama laki-laki itu atau nama seseorang, tapi Nabi pengen panggilnya, Nabi ingin memanggilnya, sementara Nabi tidak menghafal namanya, maka Nabi akan panggil dengan ucapan, ya ibna Abdillah, ya ibna Abdillah, wahai anak si Abdullah. Nah, ini sunnahnya. Nah, kalau bahasa kita, kalau orang Minang nggak tahu nama seseorang, Ayung. Nah, itu sunnah Minangnya. Sunnah Rasulnya enggak, ya ibna Abdillah, wahai putra hamba Allah. Cukup insya Allah. Ini ada pertanyaan, bagaimana atau apa cara agar kita mematahkan argumen Wahabi yang membid'ahkan zikir secara berjamaah dengan memakai dalil surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbaka tadarru'an wa khufyah wa dunal jahri minal qaul. Jadi doalah kepada Tuhan dengan perasaan tadarru'. Tadarru' itu maknanya merengek, merendahkan hati, penuh harapan. Kemudian khufyah, khufyah itu diam-diam. Kemarin salah terjemahan dalam kitab Nasaih, khufyah artinya diam-diam, maknanya rendah, bukan dengan suara yang keras. Nah, Wahabi menjadikan ini dalil sebagai larangan zikir berjamaah. Kata mereka, itu surah Al-A'raf ayat 55, Allah perintahkan untuk berdoa, untuk berzikir dengan suara yang tidak kencang, tadarru' wa khufyah, dengan perasaan hati yang ikhlas, merendahkan diri di hadapan Allah, berharap semaksimal mungkin, kemudian tidak mengencangkan suara. Ahbabillah, itu surah Al-A'raf ayat 55. Kalau kita baca dalam tafsir, di antaranya tafsir Jalalain, dari awal surah dikatakan surah Al-A'raf Makkiyah. Itu yang pertama. Surah Al-A'raf itu adalah Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Apa arti dari Makkiyah? Surah yang diturunkan sebelum hijrah, yang diartikan diturunkan di Makkah. Surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nah, kalau surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah memang seperti itu. Tidak ada jihad. Nah, tidak ada perang. Sabar. Terima apa adanya. Dakwah diam-diam. Doa diam-diam. Jangan kumandangkan azan kencang-kencang. Jangan baca Al-Quran jahar. Jangan caci maki Tuhan mereka. Nanti mereka akan caci maki Tuhanmu. Ayat-ayat seperti ini Makkiyah sudah mansuh dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat toleransi, dihina sabar, itu mansuh dengan ayat
surah At-Taubah ayat perang. La ikraha fid din, itu maksud dengan ayat kital. Bunuh mereka di mana saja kalian temukan mereka. Maksudnya hadis yang berbunyi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi mereka mengutip ayat-ayat Makkiyah diterapkan kepada zaman Madaniyah. Ini yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, memahami ayat bukan hanya dengan sepotong ayat, tapi memahami ayat dengan sunnah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis diriwayatkan tentang zikir berjamaah. Hadisnya baru saja kita baca dalam kitab Nasihat Diniyah. Di antaranya, majtama'a qaumun fi baitin min billah yazkurunallah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah Allah, lalu mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua, idza maraltum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, ambillah hasilnya. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Sayyidina Rasul menjawab, hilaquz zikri, halaqah zikir. Riwayat yang lain Nabi sabdakan majalisuz zikri. Hadis yang lain dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa kata beliau? Kata beliau, waktu itu beliau masih kecil, tidak ikut solat berjamaah di masjid, kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak rutin ikut karena masih kecil. Sehingga Nabi bersabda kepada beliau, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Nah, jagalah agama Allah, Allah akan jagamu. Ini menunjukkan ketika itu beliau masih kecil pada Hajjatul Wada. Sehingga beliau mengatakan, kami mengetahui bahasanya di Masjid Nabawi sudah selesai solat dengan takbir. Kami di rumah mengetahui bahasanya di Masjid Nabawi sudah selesai solat jamaah dengan takbir. Maka ulama Syafi'iyah dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah menafsirkan itu menunjukkan bahawa Nabi berzikir selesai solat. Banyak hadis-hadis yang lain yang tidak mungkin kita simpulkan. Yang pada intinya zikir berjamaah itu bahagian daripada perkara yang disunnahkan. Ayat Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu wahai Muhammad, ma'alladina, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu, duduk bersama orang-orang yang zikir memuji Tuhannya di waktu pagi dan petang. Ini kejadiannya di mana? Kejadiannya di mana? Di Madinah setelah hijrah. Bahkan dari ayat tersebut diulas oleh ulama dengan beberapa hadis Nabi. Pada saat itu Nabi datang ke masjid dan Nabi duduk di majlis zikirnya sahabat Ahlus Sufah yang tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan. Mereka berzikir bersama di waktu pagi dan petang, dan Nabi sabdakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani an atasabbar ma'ahum. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan di antara umatku satu kelompok yang aku disuruh duduk menemani mereka. Kejadiannya lebih dahsyat lagi kalau kita lihat asbabul nuzul daripada ayat ini. Pada saat itu datanglah Nabi duduk bersama sahabat. Pada saat duduk bersama sahabat, kemudian Nabi punya keperluan dan Nabi pergi meninggalkan sahabat tersebut. Maka Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh meninggalkan sahabat. Setelah teguran tersebut, maka sahabat menyadari merekalah yang mesti menjaga waktunya Rasul. Pada saat itu sahabat melihat
Sahabat melihat kira-kira jam berapa Nabi meninggalkan kita, maka sahabat membubarkan diri pada waktu tersebut. Setelah sahabat membubarkan diri, lalu Nabi meninggalkan majlis itu. Ini saking tingginya majlis zikir, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk duduk, kemudian diperintahkan untuk menghadirinya sampai selesai. Nabi ditegur ketika meninggalkan majlis zikir tersebut sebelum majlis itu selesai. Untuk menjaga hajatnya Nabi, sahabat membubarkan diri pada waktu-waktu yang Nabi sewaktunya mesti meninggalkan masjid. Khair, kalaulah Nabi diperintahkan oleh Allah duduk dalam majlis zikir, lalu ada kelompok yang mengatakan majlis zikir itu bid'ah, maka dia bukan dari golongan ahlus sunnah wal jamaah, atau mereka menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis yang sudah mansuh, atau ayat Al-Quran yang turun ketika sebelum hijrah yang melarang Nabi untuk menyiarkan zikir supaya tidak disakiti oleh kafir Quraisy. Nah, insyaallah, silakan. Ya Karim, ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait masalah pemasangan baju. Apakah ada sunnahnya memasang baju itu posisi duduk atau berdiri? Kemudian salam imam. Apakah sampai jatuh hukum batal bagi makmum ketika imam baru selesai salam kedua, tapi makmum sudah salam yang pertama, sementara imam sendiri belum selesai sampai ke salam yang kedua. Terkait salam juga, apakah disunahkan bagi imam membaca doa salam? Salam ke kanan, doa, lepas doa baru salam ke kiri. Kemudian terkait sholat juga, Ustaz, izin, sejauh mana hukum menggunakan bantu yang berkabel? Apakah sampai membatalkan sholat atau bagaimana? Dan bagaimana hukumnya ketika kita mengantongi benda-benda yang mengandung najis saat sholat? Khair, jazakumullah. Allah, memakai baju sampai saat ini belum kita jumpa dalil secara jelas menerangkan bagaimana sunnah memakainya berdiri atau duduk. Hadis-hadis yang diriwayatkan itu melepaskan dengan bagian kiri, memakai dengan bagian kanan. Belum kita temukan riwayat Nabi memakainya duduk atau berdiri. Namun memakai surban itu ada kesunahan dari Rasul. Ada kesunahan dari Rasul memakai surban itu berdiri. Memakai celana duduk. Memakai celana duduk. Memakai sendal, sepatu duduk. Tapi memakai sendal ini susah mengamalkan. Nah, memakai sepatu duduk. Dan disunahkan untuk memeriksanya. Karena satu ketika Nabi pengen memakai sepatu, datang sekinkannya yang memudahkannya dengan dasar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak ingin mempersulit. Yang kedua, salam. Salam bagi imam, salam bagi makmum sebelum salam kedua, maka sholatnya tidak batal selagi imamnya sudah salam pertama. Yang penting dia salam setelah ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum
pada saat itu dia mulai salam, maka salatnya nggak batal. Walaupun sebelum warahmatullah. Karena warahmatullah itu sudah dianggap keluar dari salat. Tapi sunnahnya kita dianjurkan salam setelah imam salam kiri dan kanan. Karena sunnah ittiba dalam salat berjamaah menyelesaikan imam dari rukun secara sempurna, maka dianjurkan bagi makmum untuk mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dan imam tidak dianjurkan membaca doa. Kenapa tidak anjurkan membaca doa? Karena sunnahnya itu salam itu adalah tadrij, yaitu dibaca cepat. Kenapa disunahkan dibaca cepat? Karena makmum itu berada dalam kondisi genting. Nah, kondisi genting untuk batal dan enggak batal salatnya. Karena kalau kedengar imam baca salam, dia keburu salam. Sementara salamnya pelan atau salamnya panjang, maka salat akan batal. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu enggak sabar tuh makmum. Kalau sempat dibilang sebelum imam assalamualaikum, salat makmum batal. Dan kita pengen makmum kita itu sempurna salatnya, dengan artian salam setelah kita salam kiri dan kanan. Nah, bagaimana mereka bisa bersabar? Kita buat salamnya cepat. Lagian berdoa selesai salam pertama itu tidak ada anjuran. Yang dianjurkan adalah berdoa setelah salam kedua. Apa bacaan doanya? Hadis nomor, boleh dikutip kembali hadis nomor, tolong dicari dulu supaya materi pengajian Jami' As-Shaghir itu bisa menambah dalil atau keyakinan dalam pengamalan ibadah sholat. Kemudian berikutnya, Masya Allah, udah habis Pak? Komik, nah. Mik bantu menggunakan kabel, kemudian benda-benda najis, sebutlah itu handphone, mata uang, kunci motor, kunci mobil. Ini adalah kita taruhkan. Khair. Allah SWT berfirman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Maka berdasarkan ayat itu para ulama menyimpulkan bahasanya untuk melakukan ibadah solat mesti suci pakaian. Wasiyabaka fatahhir. Kalau sekiranya pakaian diperintahkan oleh Allah untuk disucikan, maka badan apatah lagi, karena itu yang dibalut dengan pakaian. Memang ada ayat hanya memerintahkan mensucikan pakaian. Dalil untuk mensucikan badan itu diambil dari ayat tadi, karena dari segi qiyas aulawiyat namanya. Kalaulah pakaian saja diperintahkan disucikan, maka badan lebih penting untuk disucikan. Sehingga keluarlah syarat di dalam rukun dalam ibadah solat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Berkaitan dengan hal seperti itu, maka semua benda-benda yang berkaitan dengan orang yang solat mesti suci. Tempat solatnya, pakaian yang dia pakai, benda yang ada di bawah, di badan tubuhnya. Karena kita tidak yakin uang itu suci, karena uang itu pindah dari tangan ke tangan, bisa saja dari tangan tukang ikan, bisa saja dari tangan tukang ayam, bisa saja di tempat yang bernajis, pemabuk, kena alkohol dan sebagainya, maka kita tidak yakin uang itu suci. Nah, kita tidak yakin kunci motor suci.
Karena sejak dibeli sampai sekarang belum pernah dimandikan. Nah, tidak mungkin handphone itu suci. Karena kalau kita cuci, dia akan rusak. Maka setiap benda-benda yang tidak diyakini suci dianjurkan untuk dilepaskan waktu sholat. Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma amrun mutasyabihat. Antara perkara yang jelas halal dan haramnya itu ada perkara yang subhat. Man istaqa subhat faqad istabara li dini irdi. Orang yang menghindarkan diri dari perkara subhat berarti menyamakan agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi subhat faqad waqa'a fil haram. Yang melibatkan diri kepada perkara subhat bisa saja akan terlibat kepada perkara haram. Terbawalah uang tukang ayam, waktu sholat, maka sholatnya jadi batal. Maka dianjurkan untuk melepaskan benda-benda yang tidak yakin suci dari badan. Kunci motor taruh di bawah kain, uang dan semuanya, sehingga kosong. Nggak ada benda yang tidak kita pastikan suci yang ket pada tubuh. Itu yang pertama. Tapi kalau kita yakin benda itu bernajis, wajib dilepaskan, wajib ditinggalkan, tidak boleh dibawa dalam ibadah sholat, termasuk bayi laki-laki yang belum khitan, yang bergantung di pundak ibunya atau bapaknya. Nah, kalau bergantung di pundak ibunya sedang sholat, maka sholatnya diulang lagi, karena dia tertimpa benda yang bersambung dengan najis. Berkaitan dengan hal seperti itu, masuklah mik kabel. Nah, kenapa? Karena ulama Syafi'i dalam kitab fikih menyatakan tidak boleh lengket sama tubuh kita benda yang bersambung dengan najis. Tidak boleh lengket dengan tubuh kita benda yang bersambung dengan najis. Anak tadi kan bergantung pada badan kita. Dia kan tidak bernajis. Cuman hanya saja di badannya ada ujungnya, ujung kemaluannya ada najis karena dia tidak khitan. Nah, begitu juga pada mik yang ada pada telinga imam itu tidak bernajis, tapi bersambung dengan kabel. Kabelnya kemana? Ke amplifier. Amplinya mungkin tidak bernajis, tapi dari ampli itu ada kabel lagi kemana? Ke toa. Di situ ada tai burung. Nah, di situ ada tai apa namanya itu? Beruang, kelelawar. Nah, sehingga bersambunglah kita dengan najis, maka sholat batal. Tapi kalau nggak pasti, ya nggak batal. Kalau pasti, batal. Kalau ragu-ragu, subhat. Nah, kalau miknya sudah 5 tahun, 2 tahun, itu saya yakin ada tai di situ, ada najis. Nah, lebih amannya itu pakai mik yang tidak tersambung dengan kabel. Khair. Itu hukum fikihnya. Merujuk kepada kitab fikih. Dalilnya ayat tadi. Cuman mau cari hadisnya, qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila mik kabel batalat salatu. Itu enggak ada. Kalau mau cari hadis yang seperti itu enggak ada. Nah, itu adalah pengembangan hukum dari para ulama, bentuk-bentuk kasus yang membatalkan ibadah yang dianggap bersambung dengan najis. Menyambung dia tadi, kalau sekiranya kita menjumpai hal itu, amannya kalau kejadiannya kita lihat mik kabel atau kita bermasjid lalu tersebut menyediakan mik kabel, kalau udah kita dalam posisi seperti itu nggak ada masalah saja. Nah, ini sikap hati-hati yang ditujukan pada orang yang berwenang di dalam ibadah itu. Kita pergi khutbah ke satu masjid, miknya mik kabel.
Kita bilang sama pengurus, Pik ganti mic-nya Pak. Itu kan nggak mungkin. Nah, dalam kondisi seperti itu kita kembali kepada suatu hadis atau perkataan para ulama, ma ghaba anka fala tas'al. Kalau sesuatu kita nggak tahu, itu jangan ditanya. Nah, Pak, tolong dicek dulu ya, Pak pengurus, amplinya. Oh, dicek. Oh, nggak ada najisnya. Oh, kabelnya. Nah, itu nggak dianjurkan. Itu namanya tak. Posisi kita adalah bukan orang yang berwenang untuk merubahnya. Jadi ada hukum sifatnya individu, artinya untuk orang-orang yang punya tanggung jawab dalam kemaslahatan, dia harus berpikir untuk itu. Tempat tidak kan untuk aku ulang sholat imam yang pakai kabel. Saya ulang sholat zuhur, tolong temanin. Kenapa? Enggak, imam pakai mic kabel. Nah, ini sudah. Tapi kalau kita jadi urus masjidnya, ini yang penting dipikirkan. Karena kita berpunya wewenang, kita jawab. Jadi ada hukum itu sifatnya individu atau untuk bertanggung jawab. Ada hukum fikih yang sifatnya untuk makmum. Kalau kita berjamaah sama imam yang celana, apakah tidak? Terusin saja. Tapi apabila kita imam dan kita isbal, kita harus tanamkan ke dalam diri kita, Allah tidak terima sholat orang isbal. Tapi kalau kita yang makmum, kita lihat imam isbal, kita pandang dia dengan khilafiyah, bahasanya ada ulama mengatakan tidak batal sholat orang isbal. Ada penempatan hukum satu yang sehingga dia Allah, masih ada Pak satu lagi insyaallah. Cukup ada Pak. Kita jumpai khatib itu pas dia berceramah, cuma kasih penutup seperti penutup kalimat aja, kan? Tidak diulang lagi rukun di awal, kan? Sejauh mana rukunnya, kan? Gitu. Jazakumullah khair. Kalau khatib tidak mengulangi rukun khutbah sebelum duduk dari khutbah pertama, maka khatib itu menurut pendapat yang kuat, menurut fikih Syafi'iyah, khatib yang tidak mengulang rukun khutbah sebelum duduk, khutbahnya batal, khutbah batal, salat batal. Sikap kita adalah mengulangi salat zuhur dan mengikuti salat Jumatnya, berpijak ke tempat yang lemah, kemudian mengulangi memakai kuat. Di mana isi batalnya? Pertama, ketahui bahasanya rukun khutbah ada 5. Pertama puji, yang kedua selawat, yang ketiga wasiat. Ketiga rukun ini harus ada khutbah pertama dan kedua. Kemudian ayat, boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua, silakan pilih. Kemudian doa harus di khutbah kedua. Kalau soal rukun, alhamdulillah cukup. Tapi di sisi syarat, ini yang kadang-kadang tidak mencukupi. Syarat yang sering dilanggar,
syarat yang sering dilanggar oleh khatib pertama adalah berselawat menggunakan domir. Nah, salawat menggunakan domir. Dia bunyinya begini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Langsung wasiat. Dia menggunakan sallallahu alaihi, kembali kepada syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendapat yang kuat ulama Syafi'iyah mengatakan salawat menggunakan domir tidak sah. Harus menggunakan tag, harus menggunakan kalimat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Rasul, Allahumma salli ala Nabi. Harus menggunakan kalimat tersebut. Yang kedua, syaratnya adalah antara khutbah pertama, rukun khutbah pertama dengan rukun khutbah pertama dengan rukun kedua harus beriringan. Rukun kedua dan ketiga harus beriringan. Ketiga dan keempat harus beriringan. Khutbah pertama dengan khutbah kedua harus beriringan. Apa maksud beriringan? Tidak ada jedah antara rukun dan rukun. Sekarang yang terjadi, baca rukun khutbah pertama, bacaan khutbah kedua, khutbah ketiga, rukun keempat, kemudian dia berceramah dengan bahasa Indonesia. Kemudian duduk, langsung mulai khutbah kedua. Berarti khutbah pertama dan khutbah keduanya terjedah, terselangi dengan bahasa Indonesia. Sementara syarat yang ketiga menurut ulama Syafi'iyah, khutbah harus berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab, bahasa selain Arab, maka akan merusak mualatnya khutbah. Berarti rukun khutbah yang kita baca pertama tadi rusak. Karena ceramah yang kita sampaikan. Nah, bagaimana supaya terulang kembali, tersambung kembali sebelum kita duduk untuk khutbah kedua, kita ulang rukun itu kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ittaqullah. Udah cukup itu. Alhamdulillah, puji, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat, ittaqullah, wasiat. Ayat kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lengkaplah rukun khutbahnya 4, baru kita tutup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Maka kita duduk. Berarti antara rukun khutbah pertama dengan duduk, khutbah kedua dengan solat itu tidak ada jedahnya. Maka dipastikan solatnya sah menurut pendapat yang kuat. Tapi apabila dia tidak mengulang, berarti yaitu masjid-masjid lama dari tarikat Syatariyaka atau tarikat Naqsabandi, mereka tidak berceramah, hanya mereka membaca rukun-rukun khutbahnya saja. Kalau itu yang dipakai sah juga, lebih sah. Tapi ada yang sangat disayangkan. Apa itu? Kesempatan memberikan pengarahan kepada umat yang hadirnya hari Jumat saja. Dia ke masjid hanya hari Jumat saja. Wirid nggak pernah datang, tabligh akbar nggak mau, maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran juga nggak mau. Jadi dia nggak pernah dengarkan ceramah. Kesempatan diceramah itu hanya hari Jumat. Nah, pada hari Jumat itu pun tidak ada wejangan yang diberikan. Akhirnya dia tidak ada pemasukan ilmu agama sepanjang hidup. Itu yang kita sayangkan. Nah, supaya termanfaatkan waktu yang ada, maka kita berikan tausiahnya untuk mendapatkan pendapat kuat supaya rukun khutbahnya sah. Kita ulang secara ringkas, cukup 3 menit, itu khutbah kita sah. Ini dilakukan oleh ulama-ulama kita yang belajar kitab klasik dari misalnya Fathul Mu'in dan sebagainya, mengakali bagaimana khutbahnya sah dan ceramahnya tersampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wa maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Disebutkan suara Nisya